Langsung aja kita mulai webinar pada siang hari ini. Jadi di sini kita akan memulai webinar di mana judulnya itu adalah Artificial Intelligence, Revolusi Kecerdasan Buatan dalam Dunia Pendidikan. Nah, sebelum itu mungkin saya perkenalkan dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mikael Cristiano Ronaldo Tegalung. Saya ini sebagai mahasiswa MSIB tahun ini pada batch ke-7 di program studi independen dengan mitra divisi AI Academy. Perkenalan singkatnya itu ya, saya ini seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Pontianak, namanya itu Universitas Tanjung Pura, yang mengambil program studinya itu adalah S1 Teknik Industri. Dan karena saat ini sedang mengikuti kegiatan studi independen, saat ini saya itu sedang fokus mempelajari bidang keilmuan data science dan gimana sih cara mempelajari kayak menganalisa data, memvisualisasikan data tersebut, dan menggunakan data tersebut dengan benar. Dan untuk tujuan pembahasan kita pada siang ini itu ada 4 intinya. Yang pertama itu memahami dampak AI dalam pendidikan. Setelah itu mengeksplorasi contoh penggunaan AI terkini. Lalu membahas tantangan dan hambatan penerapan AI di sektor pendidikan. Selanjutnya itu adalah mengidentifikasi peluang apa saja sih yang dapat dioptimalkan AI pada masa depan. Uh, Langsung aja, yang pertama itu adalah tentang apa itu AI. AI sendiri itu adalah suatu teknologi buatan yang dibuat oleh manusia itu yang memungkinkan suatu komputer atau mesin itu untuk meniru cara berpikir dan bertindaknya manusia, di mana teknologi ini dirancang untuk membuat mesin itu dapat belajar dari pengalaman yang sudah ada, mengenali suatu pola dan memahami rasa alami, serta mengambil keputusan tanpa memerlukan instruksi manual itu secara mengulang-ulang. Selanjutnya itu gimana sih AI itu dapat bekerja dalam kehidupan kita itu. Uh, AI itu kerjanya itu, konsepnya itu terdiri dari 3 poin dasar. Yang pertama itu dia itu ada input dan pemrosesan data. AI ini dimulai dengan menerima masukan berupa data yang bisa aja datanya itu kita masukkan kayak angka, teks, gambar, suara atau data lainnya. Di mana data ini kemudian diproses menggunakan algoritma. Di itu algoritma itu ada macam-macam, ada yang NLP, ada yang menggunakan SPM dan lain-lain. Proses ini nanti dilibatkannya itu ada analisis. Kalau analisis ada yang dikelompokkan bahkan sampai kayak membuat pola tertentu dalam data. Selanjutnya itu proses selanjutnya setelah data itu dikumpulkan dan diproses itu ada pembelajaran dari AI-nya ini, di mana pada tahap ini nanti AI itu menggunakan data yang sudah dipelajari tadi untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data menggunakan teknik machine learning, di mana machine learning ini adalah teknik yang memungkinkan AI untuk meningkatkan kemampuannya sering bertambahnya data yang dipelajari nantinya. Setelah itu adalah tahapan prediksi atau pembuatan keputusan, di mana setelah proses yang pertama dan kedua tadi itu dilakukan, AI itu dapat menggunakan pengetahuan yang diperolehnya itu untuk membuat prediksi, memberikan rekomendasi, atau membuat keputusan berdasarkan data yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya itu adalah revolusi pendidikan ini akibat pandemi. Ini adalah sejarah singkat bagaimana pendidikan kita itu mulai berubah seiring berjalannya waktu. Di mana sebelum pandemi itu kita itu juga merasakan kan gimana pendidikan itu sebagian besarnya itu dilakukan kayak metodenya itu hanya tatap muka, di mana siswa itu datang ke sekolah, duduk, lalu mendengarkan guru aja itu ngomong. Dan teknologi di sini pastinya kayak cuman dipakainya itu terbatas, kayak cuma WA ya udah untuk ngasih tahu ada tugas atau enggak, cuman gitu doang. Lalu di mana metode ini pun mulai berubah ketika pandemi itu datang, di mana ketika pandemi COVID-19 itu terjadi, pendidikan ini dipaksa untuk beralih dari pembelajaran yang awalnya itu tatap muka harus pergi ke sekolah itu menjadi online, di mana ini pun membuat kayak adanya pemberhentian sementara kan,
dan ini juga menuntut manusia itu untuk membuat teknologi agar pendidikan itu dapat berlangsung. Dan ini juga dapat kita rasakan kayak pembelajaran itu banyaknya waktu pandemi itu melewati kayak Google Classroom, Zoom, dan yang lain-lainnya. Lalu apa sih AI ini setelah pandemi itu berlangsung? Di sini AI itu dapat membantu untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dengan menyediakan akses pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel seperti melalui sistem pembelajaran yang adaptif yang memungkinkan kayak ada siswa di daerah yang terpelosok gitu dapat menggunakan atau mempelajari materi yang sama dengan yang ada di kota. Selanjutnya itu adalah transformasi AI dalam dunia pendidikan. Kecerdasan buatan atau AI ini sudah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan, di mana dia sudah menghadirkan kemajuan yang signifikan dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan personalisasi pembelajaran, di mana teknologi ini tidak hanya meningkatkan cara siswa belajar, tapi juga mempermudah tugas administrasi kayak pada guru dan juga menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efisien. Di sini ini ada 3 poin utama yang menurut saya itu transformasi AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang lebih adaptif, di mana kontribusi AI dalam pendidikan yang membuat pembelajaran adaptif ini memungkinkan kayak materi pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa secara individu. Kan kita juga tahu bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, di mana dengan AI ini kita dapat membuat pembelajarannya itu dapat disesuaikan karena ada algoritmanya tersendiri kan, sehingga dapat kayak dianya itu bisa membuat pembelajarannya itu dapat sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut. Di mana ini tentunya membawa keuntungan yang besar ya. Di mana yang pertama itu siswa itu dapat memahami materi yang diajarkan itu lebih cepat karena sesuai dengan kemampuan otaknya dia. Setelah itu siswa yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami konsep akan diberikan penjelasan tambahan serta latihan yang bisa disesuaikan. Lalu pembelajarannya ini akan lebih efektif juga dan relevan bagi setiap siswa. Selanjutnya itu adalah akses pendidikan yang lebih inklusif, di mana AI dapat membantu memperluas akses pendidikan yang memungkinkan siswa itu kayak yang sudah saya sebutkan tadi, kayak yang ada di daerah terpelosok itu, dan misalnya kayak memiliki keterbatasan ekonomi, bisa mendapatkan akses pendidikan itu sama, karena mereka kan cuma pakai internet doang gitu. Ini juga pastinya keuntungannya itu besar juga ya, karena kayak yang misalnya siswa di daerah terpencil ini, mereka itu bisa menggunakan platform pembelajaran online yang ada basis AI-nya, sehingga kalau mereka pun itu jauh, mereka itu dapat kayak mendapatkan ilmu yang sama dengan yang ada di kota gitu. Selanjutnya itu adalah otomasi administrasi guru, di mana AI ini tidak hanya bermanfaat untuk pembelajaran siswa saja pastinya, tetapi juga membantu mengotomatisasi tugas administrasi bagi guru. Contohnya itu kalau untuk mahasiswa kebanyakan itu adalah sistem siakatnya. Selanjutnya adalah dampak positif penggunaan AI pada siswa, di mana menurut saya sendiri itu terdapat 4 manfaat utama daripada AI ini bagi siswa yang ada di Indonesia. Yang pertama itu personalisasi pembelajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa AI ini dapat menyesuaikan pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan otak kita sendiri. Yang selanjutnya itu adalah akses pendidikan tanpa batas. Ini juga hampir sama seperti tadi, di mana siswa itu dapat mengakses pendidikan atau materi yang ingin mereka dapatkan itu di mana saja, kapan saja, dan itu juga lebih mudah tentunya, nggak kayak harus beli buku seperti itu.
Lalu yang ketiga itu ada umpan balik instan, di mana AI ini mempermudah proses pemberian umpan balik. Kayak misalnya kita nanya nih ke AI itu kan mereka langsung kayak menjawab gitu. Jadi kita itu bisa misalnya ada yang masalah di pembelajaran kita, kita dapat langsung mencari gimana sih solusinya. Selanjutnya itu adalah pembelajaran yang lebih adaptif, di mana yang adaptif ini maksudnya itu dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materinya itu juga dengan kemampuan siswa, di mana ini keuntungannya itu pastinya akan lebih efisien seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, dan ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dalam memahami suatu materi bagi siswa. Selanjutnya adalah dampak positif penggunaan AI pada pengajar atau guru, di mana di sini saya juga mengelompokkannya itu menjadi 4. Yang pertama itu adalah dampak yang pertama itu otomatisasi tugas administrasi. Seperti yang saya jelaskan ini tadi sudah saya jelaskan, di mana AI ini dapat membantu kayak mengotomatisasi tugas-tugas administrasi yang rutin dan memakan waktu. Contohnya itu kayak pengecekan tugas, absensi, dan pencatatan nilai, yang memungkinkan itu para pengajar untuk lebih fokus pada interaksi dan pengajaran pada siswa. Contohnya ini nanti itu sistem siakat atau sistem informasi akademik yang banyak digunakan di Indonesia untuk mengotomatisasi pengelolaan data absensi, nilai, dan juga administrasi daripada mahasiswanya. Selanjutnya itu adalah meningkatkan efisiensi pengajaran, di mana AI ini memungkinkan pengajar untuk menyusun materi pembelajaran yang lebih relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswanya mereka. Selain itu, AI juga dapat memberikan data kinerja siswa yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran, sehingga proses belajar tersebut nanti akan lebih efisien. Selanjutnya adalah meningkatkan interaksi dengan siswa. AI ini dapat membantu pengajar untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan mendalam kepada siswa, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih intens antara pengajar dan siswa mereka. Hal ini berkontribusi pada pembelajaran yang akan lebih interaktif pastinya.
Tes-tes, apakah sudah terdengar? Oke, maaf tadi ada gangguan teknisnya. Di sini ini adalah contoh implementasi AI dalam dunia pendidikan. Ini yang pertama itu adalah untuk bagi siswa. Di sini saya mengambil studi kasusnya itu yang paling terkenal itu adalah ChatGPT. Di sini saya memberikan contohnya itu gimana sih cara mencari luas lingkaran, dan di sini dia langsung memberikan gimana rumusannya, dan juga di sini juga sudah memberikan nilai P yang ada juga penjelasannya ini. Jadi untuk menghitung luas lingkaran itu cukup mengalihkan pi dengan kode jajai lingkarannya itu, sehingga dapat membantu siswa untuk dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya itu sistem evaluasi untuk pengajar itu, sini saya mengambil contoh itu untuk pengecekan nilai, pengecekan pada esai sehingga mempermudah pemberian nilai bagi para pengajar. Di sini contohnya ini sudah saya buat kayak esai singkat. Lalu di sini ketika saya masukkan ke dalam suatu sistem dan dilakukan pengecekan, di situ keluar skor keseluruhan daripada nilai yang sudah dicek AI tersebut, dan di sini itu juga dikasih tahu detail kayak mana kelebihan dan juga kekurangan daripada esai tersebut. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi AI di dalam dunia pendidikan. Seiring dengan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini, teknologi ini pasti akan memberikan berbagai manfaat yang signifikan seperti efisiensi pembelajaran dan akses pendidikan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, pastinya akan ada juga tantangan dalam realisasi daripada AI dalam dunia pendidikan ini. Yang pertama itu adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana di banyak wilayah di Indonesia ini, utamanya itu masih sulit untuk akses teknologi yang diperlukan untuk mendukung penggunaan AI dalam pembelajaran yang dilakukan pada setiap sekolah. Itu isu utamanya itu kayak akses internetnya mereka itu belum stabil, perangkat khas yang mereka miliki itu juga tidak mencukupi, dan juga perangkat lunaknya itu tidak kompatibel gitu untuk menjalankan sistem AI yang mendukung untuk pembelajaran, di mana solusinya ini itu pastinya perlu investasi yang besar dalam pengembangan infrastruktur teknologi di sektor pendidikan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, program pelatihan untuk membangun keterampilan teknologi juga pada guru dan siswa juga sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya itu adalah isu privasi dan keamanan data, di mana terdapat banyak masalah juga tentang gimana data siswa tersebut bisa kayak diperjualbelikan gitu. Selain itu, penyalahgunaan data atau kebocoran informasi juga itu dapat merusak kepercayaan antar pengguna dan juga penyedia teknologi. Untuk solusinya sih menurut saya itu kita perlu menetapkan standar yang ketat dalam perlindungan data pribadi, termaksud itu kayak melakukan enkripsi data dan juga transparansi dalam kebijakan privasi. Pemerintah serta lembaga pendidikan juga harus memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan data AI mematuhi privasi yang berlaku seperti General Data Protection Regulation atau GDPR. Selanjutnya itu adalah kesulitan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan AI. Untuk mengintegrasikan AI dalam pendidikan tidak hanya melibatkan penggunaan pangkat dan juga aplikasi saja tentunya, tetapi juga kita perlu penyesuaian dalam struktur kurikulum pendidikan itu sendiri, di mana banyak lembaga pendidikan itu menghadapi kesulitan dalam hal ini. Kurikulum tradisional itu sering nggak memadai untuk memanfaatkan potensi AI, karena kurikulum tradisional ini lebih fokus pada materi yang bersifat umum atau berbasis teori saja, sedangkan
kalau AI ini kan butuh pendekatan yang lebih fleksibel dan juga adaptif, yang sulit untuk diakomodasi oleh sistem pendidikan yang kaku dan juga standar seperti yang ada di Indonesia. Menurut saya itu solusi potensialnya itu adalah membuat pembelajaran itu yang berbasis kompetensi yang dapat diadaptasi dengan bantuan AI untuk membantu kebutuhan individual siswa. Pendekatan interdisipliner juga yang menggabungkan teknologi dengan mata pembelajaran lain juga bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk menyiapkan siswa menghadapi masa depan yang pastinya karena ada perkembangan zaman itu lebih pesat akan lebih didominasi oleh AI. Selanjutnya itu adalah keterbatasan keterampilan teknologi di kalangan pengajar. Di sini maksud saya itu adalah gimana para pengajar itu banyak yang gaptek, sehingga meskipun ada teknologinya, mereka itu kayak nggak bisa memanfaatkannya juga untuk mengajarkan materi yang lebih efisien kepada siswa dengan bantuan AI. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar untuk menerapkannya. Di mana solusi potensialnya ini menurut saya itu kalau untuk yang masih guru yang pengajar itu masih dapat belajar, yang masih relatif muda itu bisa disediakan program pelatihan dan pendampingan untuk penggunaan teknologi AI, serta pengembangan kapasitas pengajar melalui kursus teknologi dan lokakarya praktis itu dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam pemanfaatan AI secara lebih efektif di kelas. Selanjutnya itu adalah peluang AI pada dunia pendidikan di masa depan. Kita juga tahu bahwa saja teknologi itu kan pastinya akan lebih berkembang, di mana perkembangan ini pastinya membawa dampak yang lebih banyak bagi AI itu di dunia pendidikan selanjutnya. Di mana di sini saya itu mengelompokkan dampaknya itu menjadi 3 saja, dan maksud saya peluangnya itu jadi 3 yang paling utama. Yang pertama itu adalah pastinya akses pendidikan yang lebih merata, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, itu masih banyak juga siswa yang tinggal di daerah terpencil yang pendidikan itu sulit untuk diakses, di mana dengan AI ini pastinya mereka itu dapat mengakses pendidikan yang lebih mudah, di mana mereka dapat mencari apa materi yang ingin mereka pelajarin, mereka itu sukanya bidang apa, mereka itu dapat mencari materi yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya itu adalah pembuatan kurikulum yang lebih dinamis, di mana pembelajaran ini, kurikulum itu dapat dibuat agar materinya itu dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selanjutnya itu kurasi kontennya itu lebih otomatis, di mana dapat membantu dalam mengkurasi materi pembelajaran, memilih konten yang lebih relevan, serta menyediakan sumber daya tambahan yang dapat memperkaya pengalaman belajar bagi siswa. Di mana dengan adanya kurikulum yang lebih dinamis ini, pastinya pengajaran dapat lebih responsif terhadap perubahan tren dan kebutuhan industri, sehingga siswa bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depannya. Selanjutnya itu peluang terakhir itu adalah simulasi dan pelatihan keterampilan. Menurut saya ini hal yang mungkin, di mana AI ini berpotensi untuk merevolusi cara kita melatih keterampilan praktis melalui simulasi dan pelatihan berbasis teknologi. Yang berbeda tentunya dengan metode pelatihan konvensional, AI ini mungkin dapat menciptakan lingkungan virtual yang lebih realistis, di mana siswa itu dapat belajar dan berlatih keterampilan tertentu tanpa perlu akses langsung ke peralatan atau lokasi fisik. Simulasi interaktif ini maksudnya itu menggunakan simulasi berbasis AI, sehingga siswa bisa belajar keterampilan tertentu itu yang mendekati kenyataan tanpa risiko kesalahan yang lebih fatal. Contohnya itu adalah misalnya kayak pelatihan medis untuk kayak mengajarkan prosedur Buddha, kan itu kalau kan nggak mungkin juga kan kalau di kehidupan nyata itu langsung ke orangnya.
Tapi mungkin kalau dengan AI ini bisa dilakukan dengan virtual sehingga dapat misalnya kalau mengidentifikasi kesalahan pada saat pelatihan beda itu dapat dilakukan itu berulang-ulang sampai lebih ahli gitu. Lalu kayak untuk pelatihan keterampilan kerja itu juga misalnya kayak mengimplementasikan pelatihan berbasis AI supaya calon pekerja mereka itu eh, dapat mengembangkan keterampilan khusus seperti keterampilan komputer, bahasa asing, atau keterampilan teknis lainnya itu dengan bantuan AI. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu ada 4, di mana yang pertama adalah AI sebagai pendukung utama pendidikan modern, di mana AI ini dapat menerima masukan data baik dalam bentuk angka, teks, gambar, atau suara yang dapat diterima diproses menggunakan algoritma sehingga dapat dianalisis pengelompokannya itu dan pencarian pola dalam data yang dapat mendukung pendidikan modern. Selanjutnya itu manfaat AI melalui personalisasi dan aksesibilitas yang memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah tantangan yang harus diatasinya itu lebih ke seperti infrastruktur yang tidak merata, privasi data siswa, dan resistensi terhadap teknologi yang merupakan hambatan paling besar pada perluasan penggunaan AI tersebut. Selanjutnya itu peluang masa depannya itu yang tidak terbatas, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teknologi itu kan pastinya akan semakin berkembang dan juga AI ini akan semakin berkembang juga, di mana perkembangan ini akan membawa kegunaan baru daripada AI tersebut. Sekian saja penyampaian materinya itu.